Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Khairatus Sylvia, dosen Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Bidang keilmuan saya adalah Psikologi Pendidikan. Riwayat pendidikan S1 dan S2 fokus pada bidang psikologi dengan konsentrasi psikologi pendidikan. Di Prodi Pendidikan Agama Islam, saya mengampu mata kuliah yang sesuai dengan keilmuan saya. Di antaranya adalah Psikologi Perkembangan dan Psikologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang video mata kuliah Psikologi Pendidikan. Mata kuliah Psikologi Pendidikan adalah salah satu mata kuliah yang masuk pada kurikulum Prodi Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode pengajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi singkat mata kuliah, tujuan, capaian pembelajaran, dan model pembelajaran dalam psikologi pendidikan. Mata kuliah Psikologi Pendidikan adalah salah satu bekal bagi mahasiswa untuk mempersiapkan menjadi calon guru agar dapat memahami kondisi peserta didik antara yang satu dengan yang lainnya dalam proses pembelajaran, agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan kondusif, serta dapat memahami permasalahan yang muncul selama proses pembelajaran. Sebelum memulai perkuliahan, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan agar mahasiswa mampu memahami dan melaksanakan proses perkuliahan secara sistematis selama 1 semester, meliputi kehadiran atau keaktifan yang memiliki bobot 40%, tugas atau presentasi yang memiliki bobot 20%, ujian tengah semester yang memiliki bobot 15%, serta ujian akhir semester yang memiliki bobot 25%. Mata kuliah Psikologi Pendidikan adalah mata kuliah yang berbasis teoritis, yang mana dengan mengikuti mata kuliah Psikologi Pendidikan, mahasiswa akan mampu mencapai kompetensi-kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar dan hakikat psikologi pendidikan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaplikasikan teori-teori serta metode dalam psikologi pendidikan. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengaitkan fenomena atau masalah dengan teori psikologi pendidikan. Agar mahasiswa dapat mencapai kompetensi-kompetensi tersebut, mahasiswa diajak untuk membahas topik-topik dalam 14 kali pertemuan. Topik-topik tersebut adalah 1. Definisi psikologi pendidikan. Yang kedua, teori-teori belajar dalam psikologi pendidikan. Yang ketiga, motivasi belajar. Yang keempat adalah intelijensi. Yang kelima, bakat dan minat peserta didik. Yang keenam, pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang ketujuh, kesulitan belajar. Dan yang terakhir, terkait manajemen kelas. Metode yang saya gunakan selama proses pembelajaran yaitu interactive learning, yaitu suatu proses pembelajaran yang mana melibatkan seluruh mahasiswa selama proses perkuliahan. Adanya partisipasi aktif dan timbal balik dari materi yang saya sampaikan merupakan metode yang saya gunakan dalam pembelajaran, yang mana di dalamnya juga ada diskusi, tanya jawab, serta studi kasus yang mana sesuai dengan permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan. Referensi yang saya gunakan dalam perkuliahan Psikologi Pendidikan. Yang pertama, bukunya Muhyiddin Syah tentang Psikologi Pendidikan dan Pendekatan Baru. Yang kedua, buku Surya Brata, Psikologi Pendidikan, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. Yang ketiga, bukunya Santrop tentang Psikologi Pendidikan, Jakarta, Kencana Prenada Media Group. Yang terakhir, Makmun Abin Syamsuddin tentang Psikologi Pendidikan, Bandung, PT Remaja Rafda Karya. Berikut cuplikan ketika saya mengajar di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Oke, sehat semua ya, Nya ya. Oke, kita akan melanjutkan presentasi
dan diskusi kita pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Kali ini tema yang akan kita bahas adalah bakat dan minat. Oke, sebelumnya dari kalian ada yang sudah mengintip terlebih dahulu apa itu bakat, atau kalian sudah memiliki bakat atau minat tertentu? Silakan. Ya, silakan Mbak. Oke, berarti kalau minat ketertarikan, kalau bakat dari awal maksudnya gimana? Oke, yang lainnya? Silakan. Ya. Kalau menurut saya Bu, bakat itu suatu karunia yang diberikan oleh Sang Pencipta yang didukung dengan kondisi dari awal. Mungkin faktor dari kedua orang tuanya yang dulu seorang atlet basket juga menular. Dari pendukungnya ada faktor genetik, ada juga pola asuh dan sebagainya, yang otomatis bakat itu dibawa atau sudah terlihat dari sejak kecil. Nah, kalau minat biasanya datangnya itu selama perjalanan kehidupan, entah di masa SD atau di SMP atau di SMA, yang artinya lebih duluan bakat terlihatnya. Kalau minat itu datangnya atau terlihatnya di pertengahan perjalanan hidup, yang artinya dia sudah mempunyai rasa mengklaim bahwasanya aku ingin ini, seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk kedua mahasiswa yang sudah tadi memberikan sedikit penjelasan. Oke, baik, kita akan masuk pada pembahasan tentang bakat. Bakat sendiri yaitu adalah suatu kombinasi karakteristik yang menunjukkan kemampuan individu dalam menguasai suatu pengetahuan. Tadi dikatakan suatu potensi yang sudah ada sejak lahir, ya memang. Jadi tidak hanya dari lahir saja, tapi ada kombinasi, ada latihan, ada kursus-kursus tertentu. Nah, selanjutnya menurut Branka, bakat adalah suatu kemampuan yang merupakan indikasi taraf kemampuan sejauh mana individu itu mempelajari suatu keahlian tertentu apabila diberi latihan dalam bidang tertentu. Satu lagi, Bingham mendefinisikan bakat adalah suatu kondisi atau kemampuan pada diri individu yang mana ketika diberikan suatu latihan khusus memungkinkan dia dapat mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Jadi sebenarnya dari semua manusia atau individu yang dilahirkan itu memiliki bakat. Nah, sering kan kalian mendengarkan tentang punya bakatmu apa Rek gitu ya. Bakat masih terpendam. Nah, ini makanya kenapa harus diberikan suatu latihan tertentu. Nah, Ois menyatakan bahwa bakat atau aptitude merupakan kemampuan bawaan. Iya, memang bawaan. Jadi setiap orang tua yang memiliki suatu keturunan itu ada genetik yang dibawa, yang diturunkan kepada keturunannya. Akan tetapi tadi agar terlihat bakat itu tertentu terlihat oleh semua orang, maka harus ada yang namanya latihan. Bakat mengandung makna bahwa bawaan yang bersifat potensial. Kalau potensial kan semua orang punya, tapi potensialnya yang khusus atau spesifik itu yang masih harus dikembangkan lebih lanjut. Nah, kemampuan yang ada dalam bakat menunjukkan suatu tindakan. Nah, individu dikatakan memiliki bakat itu jika terlihat. Kalau berbicara hanya bakat saja, apa bakatmu menulis? Kan tidak terlihat. Kalau kamu itu pandai menulis di semua media, misalnya menulis di pasir, menulis di kertas yang kosong, tidak naik turun gunung. Nah, dikatakan memiliki bakat melukis apabila memiliki kemampuan melukis. Bisa melukis di dinding misalnya, di kertas dengan sedemikian rupa yang mana itu masuk pada kategori dibandingkan dengan yang lain aku memiliki bakat melukis. Yang mana dengan bakat itu merupakan salah satu bentuk pencapaian atau prestasi. Ya, jadi prestasi itu perwujudan dari bakat. Prestasi yang sangat menonjol dari suatu bidang mencerminkan individu memiliki bakat yang unggul di bidang tersebut. Nah, ini faktor yang mempengaruhi pengembangan bakat. Yang pertama, keturunan memang. Kenapa keturunan? Ada yang bisa menjelaskan?
Mbak, apa? Kan tadi bawaan, artinya kan dari orang tua. Berarti itu kan keturunan. Coba bisa dijelaskan kiranya? Yang dimaksud ya, ya. Ya. Oke, jadi keturunan ini tidak didefinisikan langsung ketika lahir ibunya memiliki bakat musik, anaknya lahir memiliki musik. Tapi dari pola parenting, kebiasaan yang diberikan kepada orang tua kepada anak itu melahirkan keturunan yang memiliki bakat yang sama. Yang kedua adalah kematangan atau maturitas. Yang ketiga minat tadi, kecenderungan, ada motivasi, ada nilai-nilai hidup, kepribadian, dan kesempatan atau peluang. Jadi individu dikatakan memiliki bakat jika dia mampu untuk masuk pada peluang tertentu. Gitu ya, ada peluang, ada motivasi dan minat, itu bakatnya akan lebih berkembang dibandingkan ketika hanya 1-2 faktor saja, keturunan dan minat. Itu belum ideal, belum sempurna. Selanjutnya hal yang diperlukan dalam pengembangan bakat yaitu memperkaya diri dengan pengalaman. Sebenarnya bakat ini kan bentuknya adalah global ya, artinya individu itu tidak langsung menemukan oh ini bakatku, tapi didasari atas banyaknya bidang-bidang pengetahuan yang sudah dicoba, yang sudah pernah dipelajari, sehingga individu itu mampu untuk mendefinisikan oh ini, mampu untuk mengidentifikasi ini bakatku. Yang kedua adalah diberikannya stimulus. Nah, stimulus ini agar anak memiliki bakat ya harus dimulai sejak usia dini, tidak yang sudah besar baru dikasih stimulus sehingga dia kesusahan dalam mencapai bakatnya atau menemukan bakatnya. Memberikan reward atau penghargaan terhadap usaha kecil yang dilakukan. Nah, di sini reward itu tidak selalu berupa materi, apresiasi atau ucapan terima kasih ketika anak mampu mencapai suatu bidang tertentu juga bagian dari reward. Menyediakan sarana yang memadai untuk mengembangkan bakat. Nah, kita melihat di sekolah-sekolah itu kan sekarang sudah banyak bidang atau ekstrakurikuler. Nah, itu salah satunya dalam bentuk untuk mengembangkan bakat masing-masing peserta didik. Nah, bakat itu dimulai dari bakat yang umum ke khusus. Yang namanya bakat kan hanya satu yang ditekuni. Kalau lebih dari satu kira-kira boleh apa tidak? Alasannya kenapa? Alasannya karena? Ya karena dalam melakukan bakat-bakat itu kan tidak berbarengan, tidak jadi satu, sehingga bisa dilakukan satu persatu. Jadi bakat itu tidak hanya menuntut pada satu bidang, lebih juga boleh. Yang selanjutnya, keenam, mendampingi atau mendekat kepada anak dalam hal ini adalah peserta didik saat melakukan kegiatan yang memungkinkan berkembangnya bakat. Jadi orang tua mengharapkan aku ingin anakku menjadi seorang penyanyi, tapi tidak pernah diajari atau didampingi menjadi penyanyi. Artinya orang tuanya hanya menaruh harapan saja, tidak pernah didampingi atau diberikan apresiasi atau diberikan stimulus. Itu kan sama saja bohong ya. Nah, seperti itu. Nah, ini macam-macam bakat. Banyak orang yang masih bingung tentang bakatnya. Jadi selama ini bakat itu hanya untuk orang-orang yang pintar. Ya, mitosnya seperti itu. Padahal semua orang, individu itu berhak memiliki atau memilih bakatnya masing-masing. Yang pertama tentang bakat verbal linguistik. Kemampuan dalam mengungkapkan bahasa secara atau dalam berpikir dan menyelesaikan masalah. Contohnya apa? Kalian misal mengikuti lomba debat, lomba pidato, puisi, itu bagian dari verbal linguistik. Artinya memanfaatkan gaya bahasa kita dalam menyelesaikan masalah, dalam mengekspresikan diri. Ada logis matematik.
Nah, biasanya ini individu yang jago menyelesaikan soal atau numerik dengan jangka waktu yang cukup singkat. Ada visual spasial. Nah, ini siapa di sini yang bagian atau ikut UKM media fotografi? Ya, itu bagian dari visual spasial. Artinya mampu menyusun, mengarah gambar, teka-teki, mengenali pola dan tata ruang, gitu ya. Nah, kalau melihat sarana dan fasilitas, saya kira cukup mendukung. Ya, kita bisa melakukan segala sesuatu untuk mencapai bakat-bakat kita. Ada bakat kinestetik, nah, keterampilan dalam berolahraga, keseimbangan tubuh yang bagus sehingga mampu memanfaatkan tubuhnya untuk mengikuti olahraga, menjadi atlet yang profesional di bidangnya. Yang selanjutnya adalah bakat interpersonal. Nah, kemampuan dalam beradaptasi, menciptakan hubungan positif. Biasanya anak-anak yang ekstrovert yang mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, dia juga mudah dalam menjalin relasi yang baru dan mampu berkomunikasi secara verbal dengan baik. Ada intrapersonal. Ini melakukan introspeksi diri, menyadari dia mampu mengidentifikasi apa kelemahannya, kekurangannya, mampu menyadari emosinya dengan baik, sehingga individu dengan intrapersonal ini kadang cukup pendiam, ya, karena dia lebih ke dirinya sendiri. Berbalik dengan interpersonal. Ada bakat musik, mudah mengingat ritme, menciptakan lagu atau keahlian pada alat-alat musik. Ada yang terakhir adalah kemampuan naturalistik. Nah, siapa ya di sini yang suka ikut kegiatan outbound atau puncak, itu bagian dari naturalistik, karena kan tidak semua individu mampu bertahan ya di alam gitu, mampu menjelajah alam serta topik-topik yang berhubungan dengan alam. Oke, nah ini minat. Kira-kira antara bakat dan minat itu kalau dikasih pilihan, kalian memilih yang mana? Bakat atau minat? Bakat? Masuk. Mbak Vira, coba kamu milih bakat atau minat? Bakat. Oke. Kalau ada di tengah-tengah perjalanan kamu kecenderungan pada suatu hal kayak gitu, kamu secara tidak langsung kan berupaya untuk mencari tahu kan. Nah, tapi kalau bakat kan masih mencari apa tuh bakatku. Nah, sehingga bakat dan minat itu sebenarnya kita lebih mudah melakukannya di minatnya, karena sederhananya kecenderungan dan atau kesukaan yang besar terhadap sesuatu. Kalau kamu suka pada kegiatan tertentu, misal jogging gitu ya, kamu kan tidak pernah dipaksa untuk melakukan, dan ketika kamu melakukannya secara terus-menerus, itu akan menjadi bakatmu, menjadi atlet lari misalnya. Itu adalah bakat, adalah minat. Sehingga di sini minat adalah suatu motivasi atau keadaan yang menuntun tingkah laku kita untuk melakukan sesuatu sehingga itu mencapai tujuan tertentu. Satu lagi, Warsito mendefinisikan minat sebagai tanda suka atau ketertarikan seseorang pada suatu hal atau bidang yang ada di hadapannya tanpa paksaan. Di sini poinnya adalah senang tanpa paksaan, dia dengan senang hati melakukan meskipun tadinya dia tidak memiliki potensi di bidang itu. Nah, sehingga di sini minat pada peserta didik ini harus ditelusuri, diidentifikasi secara berkala, karena kan tidak tahu, anak itu kan sukanya kan macam-macam, karena dia seiring dengan perkembangan dan pertumbuhannya yang dihadapi, pengalamannya juga macam-macam, sehingga bisa saja antara bakat dan minatnya ini kadang berubah gitu ya. Benar yang disampaikan oleh si Burhanuddin bahwasannya minat itu berjalan sesuai dengan fase perkembangannya. Ini manfaat mengenali bakat dan minat. Jadi
Kalau di sekolah itu kan sebagai calon guru kalian harus pandai mengenali dan mampu untuk menggali potensi peserta didik. Karena apa? Salah satu manfaatnya untuk mencapai kesuksesan, memiliki gambaran masa depan yang jelas, mudah dalam mencapai cita-cita dan mudah mencapai setiap tujuan. Jadi kalau ditanya nanti kamu pengen jadi apa? Itu kan bagian dari minat. Cita-cita yang akan kamu raih di masa depan itu bagian dari minat. Kalau kamu tidak memulai atau menyukai dari awal, artinya kamu tidak sampai dong pada tujuan tersebut. Nah, gitu ya. Nah, gambaran masa depan ketika ditanya sudah mau lulus, ini kan kuliahnya prodi PAI kan, calon guru pasti kan memiliki gambaran yang jelas. Sudah ada to-do list-nya, wish list-nya, kamu mau menjadi apa sih nanti kalau lulus gitu kan. Nah, ketika tidak memiliki minat, ya gambaran masa depannya kurang jelas gitu, ibaratnya gitu. Jadi untuk itu kita harus mampu ya mengidentifikasi bakat dan minat kita. Nah, bagaimana pendekatan yang dilakukan untuk menentukan bakat dan minat? Yang pertama, memang harus dites bakat dan minat. Tidak harus dites pun, kita datang melalui kegiatan ekstrakurikuler, asesmen kognitif dan konsultasi dengan orang tua secara berkala itu ya bagian. Jadi proses penentuan bakat dan minat ini juga ada dukungan dari orang tua, guru dan kita sendiri ya. Itu kompleks sekali. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Silahkan. Ya. Oke. Apa akibatnya jika manusia tanpa bakat dan minat? Ibarat pohon itu tumbuh besar tapi dia tidak memberikan manfaat kepada sesama. Jadi adanya bakat dan minat ini sebenarnya bertujuan untuk kemaslahatan atau kontribusi. Nah, ketika kamu dinyatakan memiliki bakat yang bagus, itu kan orang lain yang melihat. Ya, orang lain yang akan memberikan apresiasi dan itu menjadi peluang tadi. Faktor yang mempengaruhi bakat dan minat adalah peluang. Ketika kamu tidak memiliki bakat dan minat, ya kamu tidak mampu membaca peluang, tidak memberikan kontribusi baik pengetahuan, tenaga, upaya dan sebagainya kepada masyarakat. Itu ya. Sehingga keseharian yang kamu lakukan pun sifatnya flat-flat saja karena tidak ada kontribusinya. Kamu melakukan sesuatu itu untuk siapa toh? Gitu. Meskipun kamu lakukan untuk diri sendiri, tapi dampaknya itu kepada masyarakat. Contoh kecilnya kamu melakukan perilaku baik, disiplin, sopan kepada masyarakat. Itu kan memang kamu tidak dipaksa atau tidak diminta atau untuk melakukan, tapi itu kan kewajiban. Bentuk dari manusia itu dia harus bersosialisasi yang baik dengan masyarakat, sehingga kontribusinya itu tidak memiliki kontribusi yang baiklah di masyarakat. Apa ada tanggapan lain? Silahkan yang lainnya. Sudah? Ya, silahkan. Satu lagi. Tapi dari dari orang tua atau dari orang-orang atau di lingkungan sekitar itu tidak mendukung. Jadi orang tua punya harapan lain di anak tersebut, tapi anak tersebut punya bakat yang ingin dicapai sendiri gitu. Itu adalah masalah yang biasa terjadi ya. Jadi artinya orang tuanya pengen anaknya jadi guru, tapi anaknya pengen dirinya sendiri itu jadi seniman misalnya, itu kan berseberangan. Nah, karena banyak adanya perkembangan teknologi itu menyebabkan orang tua itu memiliki kekhawatiran tersendiri. Jadi sebenarnya kenapa orang tua seperti itu dan anak seperti itu? Kita balik lagi, pendidikan atau pengalaman atau pengetahuan orang tua tentang bakat yang akan didalami oleh anak itu kurang luas. Ya, sehingga menyebabkan orang tua itu menentang, ada kesenjangan antara orang tua dan anak.
faktor apa yang paling mempengaruhi atau faktor apa yang paling mempersulit dia untuk bisa menuju ke arah bakat dan minat yang akan dia klaim bahwasanya itu adalah saya gitu. Kira-kira seperti apa, Bu? Oke, jadi faktor penghambat ya istilahnya yang mempengaruhi dia sampai pada ini loh bakatku. Tadi ada ini. Jadi hal yang menghambat bagi si anak itu dalam mencapai itu adalah kepribadian dan nilai-nilai hidup yang mana ini kan setiap orang memiliki value hidup yang berbeda-beda ya. Tadi ada kesenjangan dalam bakat tertentu. Nah, sehingga di sini kepribadian, nilai-nilai hidup atau pengetahuan itu juga pengetahuan latar belakang. Pendidikan orang tua itu juga bagian dari kita sulit sampai pada ada kan orang tua yang kolot, yang memang bersikeras, otoriter banget. Kamu tidak boleh melakukan ini. Kamu harus melakukan A, tidak boleh melakukan B dan seterusnya. Sehingga kalau faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan bakat ini tidak semuanya menjadi lancar dia atau mempermudah dia dalam mencari bakat, ya ada faktor lain. Mohon maaf, jadi kita menyebut keluarga yang tidak sempurna atau kurang temara, dia seringkali ragu dengan apa yang akan dia alami. Aku ini sebenarnya seperti apa? Aku ini sebenarnya mau jadi apa? Tidak tahu. Dia tidak mendapat tutor, tidak mendapat mentor. Dari kecilnya dia hanya dibenturkan dengan hal yang negatif. Otomatis secara dia tumbuh, dia bingung. Aku ini sebenarnya punya bakat apa enggak? Aku ini minat ini gimana? Apakah aku cuma hidup dengan bertahan hidup seperti itu? Nah, jadi faktor pertama yang harus kita penuhi adalah bagaimana kita bisa membangun kepercayaan diri dan juga mental yang sehat kepada setiap individu agar mereka yakin bahwasanya di kehidupan ini mereka punya tempat dan mereka punya bakat. Karena ketika salah satu kalau bahasanya kalau bahasa ngetrennya love language, Bu. Nah, itu tidak terpenuhi, otomatis dalam berjalan hidup dia akan selalu merasa kurang dan dia akan selalu merasa bermasalah. Aku ini sebenarnya kenapa toh? Aku ini sebenarnya kurang apa kok sampai aku tidak bisa yakin dengan diriku sendiri gitu. Jadi faktor pertama menurut saya yang paling harus dipenuhi adalah kita harus membangun mental yang sehat di diri individu tersebut dan juga kepercayaan dirinya harus selalu ditingkatkan. Mungkin seperti itu, Bu. Ya. Oke, betul. Jadi pemberian reward yang dimaksud di sini kan tadi saya katakan bukan hanya terkait materi. Pemberian apresiasi itu kan juga mampu meningkatkan kepercayaan dan kesehatan mental si anak. Ya, kalau mungkin di zaman dulu belum sedetail ini ya tentang self reward itu apa, self language itu apa. Tapi karena sudah berkembang dan anak-anak kecil itu sudah tahu, aku punya hadiah, akan diberikan hadiah ini itu. Nah, sebenarnya reward ini tidak dimulai dengan pemberian reward secara materi, gitu ya. Tapi mengatakan kamu hebat, kamu mampu melakukan itu bagian dari penguatan atau peningkatan rasa percaya diri. Oke, terima kasih Mbak Harudin dan untuk kita semuanya. Tepuk tangan. Kiranya sudah cukup jelas ya bagaimana cara menggali minat, apa itu bakat. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua dan kalian mampu mencapai bakat dan minat kalian semua. Terima kasih untuk keaktifan dan partisipasinya. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran psikologi pendidikan dari saya. Semoga dapat memberikan manfaat kepada semuanya, khususnya kepada mahasiswa prodi pendidikan agama Islam agar menjadi calon guru yang lebih profesional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.